Wa minal mustariki, dan termasuk wajibnya mandi dari hal yang umum baik laki maupun perempuan, al mautu, itu mati. Nah, mati ini adalah termasuk hal yang mewajibkan orang tersebut harus mandi. Orang mati diwajibkan mandi. Yang wajib memandikan siapa? Orang yang masih hidup, terutama keluarganya. Namanya anak, walaupun laki perempuan kan mahram, dekat boleh. Justru itu yang kewajiban adalah bapaknya anak, yang kewajiban ngurus jenazah adalah bapak dan ibunya. Kalau memang itu ada mental, tapi kalau yang meninggal anak nanti yang ngurus bapak ibunya, itu khawatir apa? Tidak tiganya muncul, mandiin anaknya sambil nangis, ngubur anaknya sambil nangis, itu yang bahaya. Makanya tidak diperkenankan ngubur anaknya sambil nangis, sampai tetesan air ini kena kain kafannya jenazah. Ini memberatkan si mayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Kriya Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim pagi ini dengan materi kajian ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Qorib. Ini masih bab hal-hal yang mewajibkan mandi bagian kedua.
hal-hal yang mewajibkan mandi bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Wa minal mustariki al-mautu. Kemarin hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6, yang 3 umumnya itu untuk laki maupun perempuan. Sekarang kita lanjut yang ketiga, wa minal mustariki, dan termasuk wajibnya mandi dari hal yang umum baik laki maupun perempuan, al mautu itu mati. Nah, mati ini adalah termasuk hal yang mewajibkan orang tersebut harus mandi. Orang mati diwajibkan mandi. Yang wajib memandikan siapa? Orang yang masih hidup, terutama keluarganya yang harus memandikan jenazah. Lah kalau keluarganya nggak bisa, nggak ada mental untuk mandikan keluarganya, nggak ada mental, berarti panggil orang yang ada mentalnya untuk memandikan, ngurus jenazah. Biasanya diserahkan sama Pak Mudin, Pak Amil. Sekarang bagian daripada Amil Perumahan Bawi adalah Pak Ujang, ya, Pak Ujang dan Pak Kasmanto. Ya, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan panjang umur, amin ya robbal alamin. Karena ngurus jenazah itu pahalanya besar sekali, apalagi ngurus jenazahnya, nyolatin jenazah, orang takziah ngurus jenazah, datang nengok ngurus melayat, itu pahalanya besar. Barang siapa yang man syahidal janazah hatta yusolliha kana lahu qiratun, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai hatta yusolliha, sampai dia mau ikut nyolatin. Tahu sholatnya di mana? Di masjid, di musola, atau di tempat mana ikut nyolatin, dia mendapatkan pahala qiratun, 1 qirat. Tuh, datang ke rumah yang meninggal siapa, ada pengumuman pagi-pagi jam sekian, kita datang ke rumahnya melayat jenazah. Itu pahalanya sampai dia mengikuti diantarkan sholat. Wa man saibal janazata hatta tudfana kana lahu qiratoni, barang siapa yang menyaksikan jenazah melayat, ya, kemudian sampai dia ikut nyolatin, sampai mau mengantarkan jenazahnya ke tempat terakhirnya, kana lahu qiratoni, baginya adalah 2 qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratoni ya Rasulullah, wa mal qiratoni ya Rasulullah, 2 qirat itu apa, seberapa? Mislul jabalaini al-azimaini. Jabalun artinya apa, Pak? Gunung, seperti 2 gunung yang paling besar pahalanya kalau diumpamakan. Gunung yang paling besar gunung mana, Pak? Himalaya. Apa gunung mana itu? Apa gunung apa? Gunung Galunggung. Kalau sini gunung apa? Gunung Galunggung, Gunung Cermai. Bukan gunung kembar, Pak, ya. Jadi sebab
wajibnya mandi adalah al-mautu, kematian, mati. Baik, nah kalau orang muslim memang sudah wajar, maklum kewajiban kita ya. Ada orang muslim meninggal, baik laki maupun perempuan, yang kewajiban siapa? Ya kita semua, karena itu bagian daripada apa? Kewajiban atau disebut fardu, yang terkenal dengan fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya apabila hal tersebut sudah dilaksanakan sebagian orang, yang lain gugur semua. Umpamanya suatu daerah Lembak Wangi ada orang yang meninggal, enggak ada yang ngurus, enggak ada yang ngurus. Orang Lembak Wangi semua kena dosa semua. Makanya yang ngurus jenazah ini pahalanya besar, karena dia apa? Bisa menggugurkan dosa orang banyak. Jadi sudah maklum, kalau ada orang muslim meninggal, kita sebagai orang muslim berkewajiban mengurus itu semua. Nah, bahkan saking Allah menghormati anak manusia, anak Adam, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, bahkan kalau ada orang kafir non muslim enggak ada yang ngurus, itu juga bagian kita, fardu kifayah juga. Wajib kita apa? Wajib kita mandikan, kita kafani, kita kubur, namun tidak usah disolatkan. Orang musyrik, orang kafir tidak wajib disolatkan. Bukan tidak wajib, haram disolatkan, tidak boleh disolatkan. Maka nalin nabi waladina amanu, enggak ada bagi nabi dan orang-orang yang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, yaitu memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, memintaan ampun dalam sholat maupun di luar sholat. Walau kanu uli kurba, walaupun mereka itu adalah apa? sanak saudara kita, walaupun itu kerabat yang paling dekat, bapak ibu umpamanya. Seandainya keluarga kita termasuk bapak ibu kita ada yang tidak seiman dengan kita, mereka meninggal, boleh diurus, harus diurus, tapi tidak boleh disolatkan, haram disolatkan. Wala tusolli alaman mata abada, jangan kau sholatkan selama mereka meninggalnya dalam keadaan kafir, tidak boleh disolatkan, bahkan tidak boleh dimintakan ampun. Min ba'di ma tabayyana lahum, itu dengan catatan kalau mereka sudah jelas mereka itu orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, orang musyrik, karena mereka apa? Annalahum ashabul jahim, mereka itu sudah jelas penduduk neraka, penduduk neraka. Tadi surat yang kita baca, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, sesungguhnya orang-orang kafir, baik innal ladzina kafaru min ahlil kitabi, dari ahli kitab maupun orang-orang musyrik, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, mereka adalah kelak tempatnya di neraka jahanam. Bahkan di saking bencinya Allah kepada mereka dicap ulaikahum syarrul bariyah, mereka itu adalah manusia yang paling jelek, manusia yang paling buruk di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga keluarga kita, anak-anak kita dijauhkan dari keyakinan akidah yang arahnya ke situ, amin ya rabbal alamin. Jadi kewajiban
hal yang wajibkan mandi adalah apa? Mati, baik mereka orang Islam maupun non muslim yang berkewajiban yang masih hidup, yang berkewajiban yang masih hidup. Nah, ini kita kutip dari pernyataan Imam Nawawi. Qala Nawawi fil Majmu' fi ghuslil kafiri, dalam hal memandikan orang kafir. Zakarna, kami sebutkan, anna madhabana anna lil muslimi ghusluhu. Jadi menurut madhab kita, maksudnya madhab pengikut ulama-ulama Syafi'i, bahwa kewajiban kita terhadap orang kafir annalil muslimi ghusluhu, memandikan. Pemilihan kita ada tetangga kita non muslim, ada yang meninggal, nggak ada yang mau ngurus, nggak ada yang ngurus. Kemudian kita ngelihat, ya kita harus bertindak. Wa dafnuhu, mengubur, wa itba'u janazatihi, sampai mengikuti mengantar jenazahnya sampai terakhir. Jadi ini ibarat kata kita kalau umpamanya ada teman kita sudah akrab, teman satu kerja, mereka non muslim meninggal, boleh kita melayat, boleh kita menengok, boleh kita ikut mengantarkan jenazahnya mereka sampai tempat pembalikan terakhir. Karena di situ walaupun mereka itu orang non muslim, di situ ada pelajaran, ada pelajaran buat kita yang masih hidup. Jangan sampai nanti kelak kita dimatikan dalam keadaan seperti itu. Illa fis syahidi, kecuali orang yang mati syahid. Yang dimaksud mati syahid yang di sini dikecualikan. Tadi kan kewajiban kita kewajiban hal yang wajibkan mandi adalah kematian. Yang wajibkan memandikan orang mati tentunya keluarganya atau saudaranya atau tetangganya, orang lain yang masih hidup. Kecuali orang mati syahid ini tidak, bahkan ada yang mengatakan kalau dimandikan malah haram, tidak boleh dimandikan. Yang dimaksud mati syahid yang tidak boleh dimandikan itu mereka yang perang membela agama Allah secara terang-terangan, angkat senjata, mereka terbunuh, baik terbunuhnya di tempat peperangan maupun terbunuhnya atau matinya ketika pulang dari medan perang. Nah, mereka itu tidak usah dimandikan. Bahkan dalam pendapat ulama yang lain haram, bukan hanya tidak dimandikan, haram dimandikan. Karena ketika ada orang mati syahid, meninggal di medan pertempuran, bajunya apa yang masih ada, baik luka darahnya, biarpun mereka luka darah, berdarah-darah, langsung dikuburkan dengan kondisi seperti itu. Karena Nabi melaksanakan hal seperti itu ketika para sahabat kemudian mereka meninggal dalam peperangan, langsung dikuburkan dengan kondisi seperti itu. Dengan catatan itu syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat kondisinya seperti itu. Mereka mengangkat senjata perang melawan orang-orang kafir yang memusuhi mereka. Tapi adapun niatnya tergantung
pribadinya masing-masing. Menurut pandangan kita mereka memang perang, angkat senjata, mati terbunuh, itu syahid dunia akhirat. Lain kalau syahid akhirat tok, akhirat doang, itu mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah, dia mendapatkan kemuliaan dari Allah kelak di akhirat. Tapi ketika mati harus tetap dimandikan seperti layaknya orang lain. Kembali lagi, berarti hal-hal yang wajibkan mandi yaitu mati. Berarti apa? Memandikan seluruh badan, anggota badan manusia. Terus umpamanya gitu ya, kadang kita sering menemukan umpamanya Pak, ada anggota tubuh manusia yang dipotong umpamanya, yang dipotong mungkin karena sakit, karena penyakit ya. Kakinya diamputasi umpamanya, kakinya diamputasi, itu gimana Pak? Wajib dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati, kemudian dikubur. Kalau potongan jasad manusia yang orangnya masih hidup, sebagai menghargai bahwa itu anggota tubuh manusia, ya cukup apa, dikubur gitu aja ya, cukup dikubur ya, dicuci, gamanya dicuci, dibersihin, dibuntal, kemudian dikubur, nggak usah disolatin. Ada yang mengatakan bahwa biarpun itu potongan tubuh manusia orangnya masih hidup, dilakukan seperti layaknya seperti orang itu kalau meninggal, ya dimandiin, dikafani, disolatkan juga. Itu berlebihan Pak ya, berlebihan. Jadi menurut madhabina ya cukup seperti itu untuk penghargaan. Nah terus umpama kita menemukan potongan anggota tubuh manusia, nggak tahu mungkin itu kepalanya ya, atau kakinya, atau tangannya. Ini kan namanya perumpamaan, barangkali kita menemukan seperti itu. Sama itu kewajiban kita ya seperti itu. Kalau memang kita menemukan seperti itu, diambil, diurusin ya, dicuci, dimandikan seperti layaknya mandikan mayit, kemudian dibuntal kainnya nggak harus kain putih, yang penting kainnya bersih, dikubur gitu aja, nggak usah disolatkan. Kemudian ada catatan lagi, seandainya kita menemukan bangkai manusia, jenazah, nggak tahu mungkin di kali atau di hutan atau di tempat manapun, setelah kita temukan, kita nggak tahu identitasnya, itu jenazahnya orang muslim atau non muslim. Kita lihat setelah orang itu meninggal, dilihat KTP-nya nggak ada, jauh dari yang berwajib, jauh dari polisi, jauh dari mana. Kalau kita menemukan seperti itu, walaupun kita hanya beberapa orang, untuk menghubungi orang kemana itu susah, apalagi nggak ada HP, nggak ada komunikasi. Bagaimana caranya? Ya udah, kita suudon bahwa ini adalah orang yang akidahnya sama dengan kita, kecuali
kita menemukan kondisi seperti itu di daerah yang umumnya mayoritas non muslim, wah berarti ini jenazahnya orang non muslim ini, baik Yahudi maupun Nasrani. Kalau di tempat yang kita tidak bisa curigai itu orang non muslim atau muslim, kita beranggapan bahwa itu adalah orang yang seagama dengan kita. Idza ikhtalato, ketika bercampur, mautal muslimina, matinya orang-orang muslim, bil kufari, dengan orang kafir. Nah, apabila ada orang matinya mati itu muslim atau kafir, non muslim campur, ya seperti halnya kita bayangkan seperti apa, kita terjadi tsunami ya, kayak tsunami di Aceh atau tsunami di mana, kita nggak tahu. Ketika ini bangkai ditemukan, jenazah ditemukan, nggak bisa membedakan. Walam yakun at-tamyizu bainahum, dan tidak bisa membedakan di antara mereka. Oh, ini jenazahnya orang muslim, ini orang non muslim, nggak bisa. Kalau terjadi seperti itu, bagaimana? Ghusilal jami'u, sudah dimandikan semua. Wa shalla alaihim, dan mereka disolatkan semua. Wa yakunu at-tamyizu bin niyah, yang membedakan nanti niatnya. Tujuan kita menyolatkan jenazah mereka yang seagama dengan kita, yang muslim, walaupun mereka itu non muslim, tapi kita tidak tahu identitasnya secara pasti, terbawa sholat, itu berarti di luar jangkauan kita. Al mauta, berarti kewajiban mandi adalah mati. Nah, sebelum ke nomor berikutnya ada pertanyaan? Ya, monggo Pak. Kalau yang mati syahid dunia dan akhirat, satu-satunya adalah mereka yang angkat senjata melawan orang-orang non muslim, baru dikatakan mati syahid dunia akhirat. Banyak yang mati syahid tapi hanya syahid akhirat, termasuk orang yang meninggal dalam kondisi kecelakaan, tapi dengan catatan mereka beriman kepada Allah, mereka orang muslim. Kecelakaan termasuk kecelakaan apa? Kecelakaan di darat, mati ditabrak, ya, seperti kemarin itu kejadiannya itu di mana itu Pak, Tangerang tuh. Atau mati jatuh, ya, jatuh dari atas gedung, atau mati dibunuh perampok, ya, itu termasuk kecelakaan. Atau mati kebakaran, itu kemarin di Bekasi sampai berapa orang itu. Kalau mereka beriman kepada Allah, mereka orang muslim beriman kepada Allah, dengan mati mendadak seperti itu termasuk mati syahid. Tapi syahidnya syahid akhirat faqat, mereka mendapatkan ampunan dari Allah, istilahnya mendapatkan keistimewaan. Di antaranya hal orang mati syahid, orang yang mati mendadak karena kecelakaan, karena penyakit wabah seperti kemarin COVID, itu termasuk apa? Orang yang mati syahid, tapi dengan catatan mereka apa? Beriman kepada Allah. Nah, ini termasuk orang yang meninggal yang harus dimandikan itu dalam kondisi normal, gitu Pak ya, dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi darurat tidak memungkinkan dimandikan,
ya tidak mungkinkan dimandikan, ditayamumkan. Kalau tayamum sampai membawa mandor juga, ya udah dikubur begitu aja. Ya, dikubur begitu aja. Contohnya kayak COVID kemarin tuh Pak ya. Kayak COVID kemarin, kemungkinan juga jenazah yang sudah di kantong itu enggak dimandikan, enggak dikafani juga. Karena apa? Takut itu apa? Menimbulkan virus yang menular, yang menularnya yang luar biasa. Sangat khawatirnya, karena itu darurat, kekhawatiran yang timbul yang seperti itu. Ada yang mengatakan, oh itu mah enggak dikafani, enggak dimandikan, langsung dibungkus kain kantong mayit. Nah itu sampai seperti itu. Jadi mati mendadak, kecelakaan, bakar, tenggelam di laut, kemudian termasuk sakit perut, tiba-tiba sakit perut, kemudian meninggal, termasuk mati syahid Pak ya, tapi syahid akhirat. Ya. Masalah jenazah nih. Ya. Yang meninggal itu orang gila, itu yang ngurus itu orang muslim bukan Pak? Orang gila meninggal. Walaupun itu orang gila ya. Orang gila itu berarti seperti bayi, seperti anak kecil, tetap diurus. Tetap diurus. Kalau orang gila itu di kawasan mana? Kalau di kawasan orang muslim, anggap aja itu orang dulunya muslim. Jadi diurus seperti bayi. Mereka dimandikan, dikafani, disolatkan. Kan bayi kan belum punya dosa. Kenapa disolatkan? Emang aturannya seperti itu. Karena apa? Orang gila. Rufi'al qalamu ang salasin. Rufi'a diangkat al qalamu pena. Maksudnya penanya diangkat apa? Apabila melakukan perbuatan yang maksiat, dosanya tidak dicatat. An-naimu hatta staiqadha. Orang yang tidur sampai dia bangun. Contohnya Pak Budi ini umpamanya jam 2 tidur. Jam 2 tidur. Setelah jam 2 tidur, jam 3 asar. Belum bangun. Bangun jam habis maghrib. Berarti tadi dia meninggalkan sholat asar. Dia sholat asarnya rufi'al qalamu, tidak dihitung dosa, tapi wajib diqadha nanti sholat maghrib. Tadi apa? An-naimu hatta staiqadha. Yang kedua, as-sabiyu hatta yahtalim, anak kecil sehingga dia baligh. Walhasil anak kecil sehingga dia berarti anak kecil dia berbuat dosa tidak dicatat oleh Allah. Tapi kenapa harus disolatkan? Nah, itu sebagai apa? Sebagai pelajaran buat orang-orang yang sudah taklif, yang sudah mendapatkan kewajiban melaksanakan perintah Allah. Jadi itu Pak Budi ya. Berarti gimana kalau ada orang gila meninggal, tetap diurus, dimandikan, kafani. Kalau mereka itu dugaan kita, mereka itu orang yang beriman, tetap disolati, walaupun mereka tidak tahu itu agamanya apa, identitasnya apa. Ada lagi pertanyaan? Monggo Pak Logi. Tadi kan ada, misalkan ada kejadian ditemukan
yang berupa kerangka manusia apakah wajib dimandikan? Nah, kalau yang kita temukan adalah apa? Kerangka manusia, ya sudah itunya sudah nggak ada, ya udah kewajiban kita dibungkus langsung dikubur, gitu Pak ya, dibungkus langsung dikubur. Kemudian saat tambah lagi, seandainya ada orang meninggal dalam kondisi terbakar, udah terbakarnya udah bukan hanya 100%, 200% gitu Pak ya. 200% maksudnya apa? Sudah apa? Sudah hangus banget. Kewajiban kita gimana? Itu kalau dimandikan malah tubuhnya hancur. Malah tubuhnya hancur. Bagaimana penggantinya untuk memandikan jenazah yang kondisinya sudah rusak seperti itu, matinya kebakar? Ya udah ditayamum, pakai tayamum. Yaitu kembali lagi harus yang ngerti adalah ahlinya. Itu Pak. Oke ya, berarti tetap diurus, dibungkus kain kafan, kemudian dikubur. Nah, kemudian ini ada tambahan lagi keterangan lain yang menyebutkan amma syahidu fayahrumu, adapun orang yang mati syahid, yang dua syahid ini adalah syahid dunia akhirat, fayahrumu maka haram ghusluhu wassalatu alaihi, mandikan sunat mal tidak boleh, langsung dikubur. Karena apa? Pakaiannya, darahnya, lukanya nanti akan yang menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka sudah dijamin tempat yang penuh kenikmatan. Kalau mereka seperti itu, udah istilahnya apa? Baro'atun minas su'ali munkar wa nakir, enggak ada. Maksudnya apa? Sudah lolos dari pertanyaan munkar. Tetap ada pertanyaan, tapi mereka bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Jadi semuanya orang, enggak ada orang yang lepas dari pertanyaan munkar dan nakir, walaupun mereka apa? Orang yang soleh, mereka tetap mendapatkan pertanyaan munkar dan nakir. Cuman mereka yang sudah mendapatkan husnul khotimah, mereka bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, tidak akan sulit gitu, tidak akan sulit. Sebenarnya Pak Eko begitu. Kemudian wa yusannu dafnuhu fi siyabi faqat. Nah, ini sunnahnya orang mati syahid itu ketika mereka dikubur itu dengan apa? Pakaian yang telah dipakai ketika mereka meninggal. Walaupun walau min haririn, walaupun yang dipakai itu pakaian sutra. Bahkan sutra kan orang biasa haram memakai pakaian sutra. Boleh tapi dengan catatan, termasuk perang itu boleh memakai pakaian sutra. Karena apa? Untuk melindungi, untuk keamanan diri. Karena katanya baju sutra itu kalau di pedang itu meleset. Itu kalau sutra asli. Walaupun itu pakaiannya pakaian sutra. Sampai seperti itu kemuliaan daripada apa? Orang-orang yang mati syahid. Termasuk orang yang mati syahid lagi itu adalah apa? Tapi syahid akhir Pak ya. Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh, meninggal di tanah suci, itu juga termasuk apa? Orang yang mati syahid. Bahkan kalau orang lagi umroh atau haji, mereka pakai baju ihram,
meninggal, umpamanya pelaksanaan hajinya belum selesai, umrohnya belum selesai, itu ketika meninggal baju ihramnya dibawakan untuk apa? Membungkus jenazah tersebut. Karena orang yang lagi dalam pakaian ihram, baik dalam pelaksanaan haji dan umroh, itu tidak bisa membatalkan hajinya tetap dicatat oleh Allah, itu haji mabrur. Begitu juga umrohnya. Taubannya seperti ada orang sholat, nggak tahu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Sholat kan wajib bagi kaum muslimin dan muslimat yang sudah baligh. Ketika melaksanakan sholat subuh maunya, baru 1 rakaat sujud dia meninggal. Ada gak Pak? Ada. Tahu dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube. Kalau kita melihat secara langsung nggak pernah Pak ya. Yang pernah kita lihat dari YouTube. Baru sujud atau mau bangun dari rakaat pertama tiba-tiba lewat. Berarti orang tersebut sholat subuhnya tetap dicatat. Dia tidak punya hutang sholat subuh. Begitu juga orang yang lagi ihram dia meninggal. Kalau seperti itu ya, itu mereka termasuk golongan mati syahid. Karena apa? Ini bahkan orang yang ketika lagi ihram meninggal, kan orang lagi ihram itu kan termasuk ada larangan, tidak boleh pakai minyak wangi, pakai minyak wangi. Nah, ketika dia meninggal dalam kondisi ihram, nanti orang itu ketika meninggal mandinya tidak boleh pakai yang wangi-wangian, airnya tidak boleh dikasih kapur barus atau dikasih hal-hal yang harumnya wangi. Bahkan minyak wangi harus dijauhkan dari dia. Itu kalau mereka meninggal dalam keadaan masih ihram, baik umroh maupun haji. Kemudian begitu juga nanti kalau dibungkus kain kafannya juga tidak boleh dipakai minyak wangi. Soalnya dia lagi melaksanakan yang berkaitan dengan ibadah haji dan umroh. Itu tujuannya apa? Ibqa'an li asaril ihram, sebagai bekas yang menguatkan kalau dia itu dalam keadaan melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Li'annan nusuka la yabtulu bil mauti, karena ibadah tidak bisa batal dengan kematian. Nah, seperti tadi orang lagi sholat subuh baru 1 rakaat meninggal, berarti dia tidak punya hutang sholat subuh. Dia lagi ihram melaksanakan haji dan umroh, dia meninggal, hajinya tetap dicatat. Umrohnya tetap dicatat. Masih ada pertanyaan lagi? Ya, Pak Jono, ya. Ini baru satu nih Pak ya, baru satu kematian. Soalnya ini cabangnya banyak, furu'iyahnya banyak, enggak Pak? Kalau orang yang sudah daftar haji Pak, Iya. sebelum dia naik haji tapi sudah meninggal gimana? Dalam keterangan, barang siapa yang punya niat baik, sudah niat baik, itu niatnya sudah dicatat, sudah dicatat kebaikan. Nanti kalau niatnya sudah dilaksanakan, sudah diwujudkan, baru dicatat dua. Kalau maunya ada orang sudah niat berangkat haji, sudah didaftar berangkat haji, karena sekarang berangkat haji tidak bisa langsung daftar tahun besok berangkat,
nggak bisa kecuali kalau ziarah. Nah, ziarah jalan-jalan bisa, ziarah umpamanya ziarah kemana bisa, tapi kalau untuk haji nggak bisa, nunggu berapa tahun belum sampai waktunya sudah meninggal, itu orang tersebut sudah apa, dicatat satu kebaikan dan namanya sudah tercatat, sudah menurut dalam catatan mereka belum memenuhi panggilan Nabi Ibrahim karena belum bisa hadir ke Mekah dan Madinah, tapi sudah dicatat amal kebaikan gitu Pak Eko ya. Umpamanya Pak Eko punya niat mau bangun musola, niat baru bangun musola, baru niat sudah dicatat, makanya banyak niat aja gitu Pak ya, banyak nih niat bangun musola, niat bangun masjid, niat nyumbang ini, walaupun belum dilaksanakan niat aja terus Pak ya. Ada pertanyaan lagi Pak? Ya Pak Jono. Oh gitu ya. Nah, untuk pengurusan jenazah umpamanya, kalau yang meninggal itu laki-laki ya, meninggal laki-laki, yang memandikan harus laki-laki, boleh istrinya, mahramnya, boleh anaknya. Pokoknya mahramnya itu berarti apa? Istrinya, anak perempuannya boleh memandikan. Tapi kalau istrinya bukan mahram tidak boleh mendekat. Yang memandikan berarti apa? Keluarganya terdekat, anaknya. Kalau memang dia nggak sanggup, nggak bisa memandikan, berarti ya apa? Mahramnya agak jauh. Mahramnya agak jauh nggak bisa, berarti orang lain. Tentunya yang punya mental dan punya keahlian. Ada wasiatnya gimana? Oh, kalau itu wasiatnya tidak ada bertentangan dengan agama, harus dilaksanakan. Kecuali nanti kalau saya meninggal, saya minta dimandikan Luna Maya umpamanya. Nah, gitu ada wasiat seperti itu. Wasiat umpamanya Pak Eko pesen sama anaknya. Nah, nanti kalau saya meninggal, saya pesen ya wasiat. Nanti kalau saya meninggal, yang mandikan saya harus Nikita Mirzani umpamanya. Itu tidak wajib dilaksanakan. Kalau wasiatnya tidak bertentangan dengan agama, harus dilaksanakan. Itu wacana ya. Terus umpamanya kalau ada yang meninggal perempuan juga seperti itu, yang mandikan harus seorang perempuan, harus seorang perempuan. Mahramnya masih, kalau mahramnya nggak ada berarti perempuan lain. Kalau perempuan lain nggak ada yang sanggup bisa memandikan itu jenazah perempuan, berarti apa? Laki-laki boleh memandikan. Karena apa? Nggak ada seorang perempuan yang sanggup memandikan itu jenazah. Mungkin terutama jenazahnya perempuan, kemudian jenazahnya itu umpamanya habis kecelakaan sampai mengerikan. Kalau perempuan itu melihat seperti itu nanti takutnya menjerit, ya nggak tega gitu Pak ya, nggak tega. Boleh sampai laki-laki, tapi laki-laki yang mahramnya dulu.
Kalau laki-laki mahram yang dekat masih ada, ayo nggak apa-apa. Kalau sampai mahramnya laki yang dekat nggak ada, ya boleh laki-laki yang lain dan bukan mahramnya. Karena apa? Kembali lagi itu karena darurah. Ya, jadi kembali lagi bahwa yang berkewajiban ngurus jenazah itu adalah saudara dan keluarganya yang ada hubungan nasab terdekat. Tapi kalau memang nggak ada, ya udah panggil Pak Ujang aja sama Pak Asmanto, gitu, beres kan urusannya. Ya. Ya. Ya harus istilahnya apa? Yang berhak mengurus jenazah itu keluarganya sendiri, bukan jamaah, bukan jamaahnya. Oh, nggak bisa. Kecuali itu beda faham. Contohnya umpamanya mereka ini orang Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian yang satu lagi ini orang Muhammadiyah. Nah, itu kita tetap utamakan yang satu yang satu aliran, yang satu faham. Tapi biasanya Muhammadiyah dan NU ini tidak beda jauh sih, Jadi kembali lagi yang diutamakan adalah keluarganya, yang berhak 100% itu mengatur itu adalah keluarganya sendiri, bukan orang lain, walaupun dia itu punya jamaah yang kental umpamanya, jamaah yang kuat umpamanya, tetap yang diutamakan adalah keluarganya. Tapi kembali lagi, kalau keluarganya itu ikhlas, mengiyakan, membolehkan, iya monggo mawon, dikembalikan pada keluarganya, gitu Pak ya. Cukup Pak ya. Ya. Boleh, namanya anak, walaupun laki perempuan bukan mahram terdekat, boleh. Justru itu yang kewajiban adalah umpamanya anak, yang kewajiban ngurus jenazah adalah bapak dan ibunya. Kalau memang itu ada mental, tapi kalau yang meninggal anak nanti yang ngurus bapak ibunya, itu khawatir tidak tiganya muncul mandiin anaknya sambil nangis, ngubur anaknya sambil nangis, itu yang bahaya. Makanya tidak diperkenankan ngubur anaknya sambil nangis, sampai tetesan air ini kena kain kafannya jenazah. Ini memberatkan si mayit, memberatkan si jenazah. Itu aja nih ya. 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 Oh, itu nggak apa-apa. Pak Eko suruh nangis dibayar 100.000, boleh, nggak apa-apa. Itu kan jasa itu ya, jasa. Mereka mengurangi dosa mereka dan tidak itu kepercayaan mereka ya. Gimana? Nah, itu bagian ritual dari mereka. Nggak ada orang yang ditangisi semakin banyak yang menangis, semakin dosanya berkurang, nggak ada. Nah, itu kan hanya keyakinan, dan keyakinan itu sudah bagian daripada ajaran mereka, dan mungkin itu juga termasuk tradisi dan budaya mereka.
Berarti umpamanya mereka menawarkan jasa seperti itu kepada orang-orang, biasanya yang suruh nangis adalah orang Islam ya Pak ya, orang Islam suruh nangis dibayar sekian, nggak apa-apa tuh namanya jasa cuman suruh nangis dibayar. Enggak merusak akidah, enggak jadi masalah. Cukup Pak ya. Enggak ada Pak Jono, enggak ada kirim itu, enggak ada. Ya, sebelum kita tutup kita minta bantuan suratul Fatihah. Yang pertama kepada Bapak jamaah sekalian telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah, dan Bapak Ibu-ibu sekalian yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas ini, semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, amin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya fanahu ya alim lana wa tanqalima wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab wa min syarrin dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahli ilmi wa ahli ibadah wa ahli iman wa ahli islam wa ahli taqwa wa ahli quran wa ahli rizqi wa ahli tu'a wa ahli khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.